Bisa nggak ya kita kelarin 3 misi ini dalam waktu 1 minggu? Misi besar pertama adalah kita mau napak tilas keluarga yang ada di Taiwan. Ternyata ada yang Cempuan. Yang kedua, surprise, nanti gua kasih tahu lo. Karena gue benar-benar nggak expect bakal bisa kejadian. Kobe has a special place in my heart and my family's heart. I'm a die-hard Laker fan. Nggak gue sangka-sangka totally di luar rencana gue. Yang ketiga, mungkin nggak dalam waktu 1 minggu sambil jalan-jalan kita turun 1 kilo. Yang gue nggak sangka-sangka waktu lagi di Taiwan adalah ternyata In real life. kalau cuma ngelihat dari jumlah views, mungkin gue akan stop. Karena orang akan bilang nggak worth it. Tapi kalau ngelihat dari komen-komen kalian, gue ngerasa tetap banyak yang bisa dapat sesuatu dari sini. Dan kayaknya untuk membagikan sesuatu yang baru, orang butuh adaptasi. Gue yakin ini masa teman-teman beradaptasi dengan konten vlog gue yang seperti ini. Kali ini kita akan beda, semoga lu suka dengan keseruan kali ini. Welcome to Taiwan. Landed. Tadi di Jakarta telat sekitar 1 jam delay pesawatnya, tapi nyampe tetap on time jam 9 waktu Taiwan. Taiwan sama Jakarta cuma beda 1 jam, di sini lebih cepat. Looking forward untuk ngalamin Taiwan for the first time. Feels a bit like the homecoming karena sebenarnya gue bisa bahasa Hokkien di Taiwan. We'll see. Jadi kita masuknya itu pakai visa gratis karena sudah ada visa Amrik. Jadi tinggal daftar online, nanti caranya gue akan kasih linknya di bawah. Kalau lo tertarik banget nampilin di layar, gampang banget deh pokoknya. Gue tuh sebelum berangkat udah nyiapin itinerary, udah tahu kira-kira mau kemana, kotanya apa aja. You know what? Ketika gue sampai, bubar semua plan itu. Kenapa? Tiba-tiba bokap gue bilang, besok udah ada teman papi yang jemput ya. Loh kok lu kagak ngomong sama gue? 等一下，好，加多平哪里？不一样，不一样。 Ternyata Hokkien Taiwan tuh beda cuy. Gue coba untuk ngomong tapi masih patah-patah. But ternyata setelah gue bengong-bengongan beberapa menit sama keluarga yang gue baru ketemu ini, dia bisa bahasa Inggris. Cuman ya butuh diyakinkan. Ayo bisa. Patah-patah pun gak apa-apa. Ternyata ketemu kesamaannya. Which one? Oh, what is it about? All have. Oh, music, Yeah, music, science. science. Yes, Oh. all have. So this is the host? Yes, right. What's the name? Zheng Boen. Cempuan. Yes, right. I use Spotify listen to podcast. I have listened this too, but it's a new podcast. What does it mean by About music? no, creative and painting and art. Kemudian dia cerita dia adalah seorang painter. Terus gue cerita gue punya banyak teman-teman seniman juga. Setiap tahun gue biasanya mampir ke Art Jakarta. Gue bilang kalau lo ke Jakarta gue akan kenalin sama circle-circle teman-teman yang seniman gue gitu. Dan tersambunglah hubungan keluarga yang tadinya kita nggak saling kenal. Ternyata tersambung kembali. Fun fact soal Taiwan, gue baru tahu juga ternyata Taiwan tuh dulunya adalah kota di bawah laut. Atlantis nih ya jangan-jangan. Kemudian karena ada lempeng-lempengan tektonik yang bergeser, mereka akhirnya naik ke atas dan jadilah Pulau Taiwan. Jamur. Banyak sekali jamur. Tapi jujur ya, seindah-indahnya pemandangan di Taiwan, masih lebih banyak yang lebih indah di Indonesia. Masalahnya, tiket ke Taiwan sama tiket ke Labuan Bajo bisa jadi beda tipis. Gue spill dikit. Tebak, gue ke Taiwan budget berapa pesawatnya? Kepala 4 cuy. 4 kecil. Kira-kira menurut kalian dapat nggak budget kepala 4 untuk tiket nyampe Labuan Bajo? Dan worth it nggak? Bye. We're at Taichung. Let's go.
Ini koneksi lainnya yang akhirnya tersambung kembali, teman-teman. Ternyata ada rekan kerja bokap yang punya hotel di Taiwan. Dan ketika gue ngobrol, wah, di perjalanan ini dia yang paling bisa bahasa Inggris, jadi gue nangkep banyak cerita seru dari dia. Dia pindah dari China ke Taiwan, kemudian dia memulai semuanya dari baru lagi, bikin bisnis baru, termasuk salah satunya hotel itu. Keberuntungan dia adalah ketika dia ngebantu seseorang yang lagi mengembangkan sebuah teknologi semacam drone untuk security, posisinya ada di UK. Dan orang itu lagi kesulitan keuangan ketika lagi R&D, somehow tersambung. Dia bilang, oke deh, gue percaya sama lo, ini ya, gue bantu chip it. Long story short, berapa tahun kemudian, penelitiannya berhasil, produknya jadi, bagus, dan akhirnya dipakai sama beberapa militer di beberapa negara. Yang gue tangkep, ini tuh orang-orang yang nggak pusingin passion bro, nanti dulu. Pusinginnya adalah, skill apa yang gue punya? Kalaupun gue belum punya skillnya, lo bersedia untuk belajar nggak? Lo bersedia untuk cari tahu nggak? Nah ternyata berbekal dari situ, pintu-pintu terbuka. Kadang-kadang dengan kita fokusnya ke passion, kita jadi ngerasa gue harus suka dulu. Padahal belum tentu. Jalanin dulu aja. Cicip dulu aja. Setelah cicip, baru lo tentuin masih suka apa enggak. Karena kesukaan itu seringkali hadir ketika sudah mulai muncul bibit-bibit keahliannya. Kalau lo nggak nyebur sedikit, lu tuh cuman mengambil kesimpulan passion gak passion berdasarkan tampak luar doang. Tapi ketika lu nyebur, lu dapat informasi yang lebih. Jadi ya menurut gua, cicip dulu, baru tentuin dulu passionate apa enggak. Jangan ngelihat dari luar doang. Satu warna dua rambut. Gue datang dengan harapan untuk reconnect sama keluarga gua di sini. Karena gue ngerasa itu yang paling bisa kasih happiness yang ultimate buat bokap nyokap gue. Terutama di usia mereka sekarang. Gue udah gak bawa mereka jalan selama 5 tahun terakhir. Dan gue ngerasa ini bisa jadi puncaknya. Gak perlu mahal, gak perlu mewah. Tapi kayaknya hubungan ini justru yang bisa kasih mereka happiness lebih. Yang gue nggak sangka-sangka waktu lagi di Taiwan adalah waktu gue ngelihat tanggalnya NBA itu beririsan sama tanggal gue di sana, gue colek temen yang di NBA. Shout out to Paulo. Ternyata Ini yang surprise, belum ketemu sama Jeremy Lin sih, belum hokinya. Tapi hokinya gue ketemu sama pemain NBA yang lain, Isaiah Thomas. Gak kalah kerennya nih orang. Go! gila, gue masih merinding kalau ngeliat footage-nya. Gue langsung fast forward, ini ekspresi gue ketika gue selesai ketemu sama Isaiah Thomas. Thank you, that's the last questions. I hope I don't take too much time. Right. Thanks See, a I only lot. shot 12 threes that like, if that was in Baru selesai recording sama Isaiah Thomas, it went very very well. Walaupun gue nggak bisa nebak sebenarnya dia enjoy apa enggak. Tapi kayaknya dia emang buru-buru pengen pergi ke lapangan basket. Jadi dia pengen ke salah satu underground court di sini. But anyway, I think momen-momen sudah kayak gini yang bikin lo ngerasa thankful banget bisa dapat opportunity kayak gini. Gue mau shout out dulu ke semua kreator-kreator basket yang udah duluan. Ada Rocky Padilla, Bro Iril, Very Authentics, dan mungkin banyak lagi, Abi Bayu. Mari kita gaungkan terus supaya nanti suatu hari akan datang kesempatan di mana Indonesia itu jadi satu paket wajib yang harus didatengin sama semua All-Star-nya NBA. Gue mau pamer dulu tanda tangannya Isaiah Thomas dengan hashtagnya dia slow grind. Ketika gue minta tanda tangan dia, gue tuh mikir gitu ya. Kalau gue minta tanda tangan dia di bola, kayaknya udah biasa. Kalau gue minta tanda tangan di kartu basket, kesannya kayak gue mau komersil banget. Akhirnya gue mau nunjukin bahwa gue bener-bener fan of the game. Gue print out, ini adalah score sheet pertandingan dia waktu dia cetak 51 angka. Waktu dia ngelihat gue nyetak ini, perhatikan deh ekspresinya. Yeah, somewhere around here. You get? Thanks See, a I only lot. shot 12 threes. Nah, pelajaran kedua adalah teman-teman. Ingat tahun lalu gue ketemu sama Domantas Sabonis dan gue agak grogi di situ. Gue jadi nggak bisa ngomong, apalagi mesti pakai bahasa Inggris. Jadi kali ini semua pertanyaannya gue siapin dengan 3 kategori. Ada kategori uang, kategori self development, dan kategori NBA. Itu menurut gue adalah cara kita untuk nyiapin diri supaya kita mengurangi satu beban di kepala waktu ketemu sama orang penting. Hasil interviewnya mungkin nanti suatu hari gue akan tayangin. Tapi gue pengen share ke teman-teman bahwa momen berharga itu perlu kita maksimalkan. Ini preparation ya,
berhari-hari nih. Pertanyaannya gue lempar dulu ke tim NBA minta revisi berkali-kali sampai akhirnya dapet yang oke, ini pas. Persiapan berikutnya adalah perhatikan baju yang gue pakai. Gue tahu banget Isaiah itu punya hubungan yang khusus sama Kobe. Gue juga suka Kobe. Jadi gue sengaja pakai itu biar bikin mood yang asik sama dia. Dan ketika gue tanya soal Kobe, lihat deh ekspresi dia. January 2020, Kobe. We know he has a special place in all our hearts. So, other than forcing you to watch the game tapes, I said it. Any specific moment, gesture, or conversation from Kobe that's more memorable for you? Kobe has a special place in my heart and my family's heart. I'm a diehard Laker fan. I remember my first All-Star game was his last All-Star game. Yep. TJ, my friend TJ got it on film. I'm walking through the hall, going through like my media stuff that I gotta do. Yeah. And it's all these NBA All-Stars walking through, and like Kobe was the first person I seen, and he really gave me a hug. Like, congratulations, like welcome to, where the big dogs are. Yeah. So it was like, I always remember that being my first All-Star game and that being his last All-Star game. For him even taking the time to just like congratulate me that weekend to really like be happy for me. Like that was everything for me. That was like the kid in myself just smiling ear to ear. Anytime I was able to, interact with Kobe was like the most amazing moments of my career. Gak bisa dipungkiri, setiap trip gue pasti ada kerjanya. Dan gue gak komplain. I'm 100% grateful gue bisa ngerjain semua ini sambil di jalan. Bahkan perjalanan gue sendiri menjadi kerjaan gue. Dan gue sangat menikmati setiap detiknya. Inilah pentingnya kita tahu apa yang paling kita value. Nomor 1 gue adalah altruism, bisa ngebantu orang. 2 adalah freedom, bebas mengerjakan apa yang gue mau, dimanapun, kapanpun. Yang ketiga, baru di reward dengan sesuatu yang sepadan. Baik dalam bentuk uang, baik dalam bentuk award, dalam bentuk kepercayaan atau trust. Dan tiga-tiga itu gue dapat sebagai pengusaha. Another lessons learned, nggak penting label lu introvert, label lu pemalu, label lu apapun. Ketika gue sampai di acara NBA, Here we are at the NBA event. We're at the rooftop of Marriott. gue patahkan semua label itu dan gue bilang, apapun yang terjadi gue harus pulang dengan teman baru. So we can remember Ethan, Tahir, Ray. I make a few new friends, actually 5 new friends. Dalam waktu 20 menit, 30 menit, gue basically say hi aja dan gue tanya tim NBA favorit lu apa? Ya karena ini semua orang datang karena basket gitu. Udah ada kesamaan di situ. Kenapa nggak mulai obrolan? Yang kedua, gue say hi karena dia pakai baju jersey-nya Shaquille O'Neal sama jersey-nya Curry. Gue ajak ngobrol aja, random ternyata juragan pom bensin bro. But anyway, seru men. Gila. Nggak sesederhana itu tentunya, ada pembelajaran lengkapnya, ada praktek-prakteknya bisa lo lakukan. Gue akan bikinin video terpisah, bahkan ada buku yang akan gue rekomendasikan buat lo baca, supaya lo bisa dalemin lagi tipsnya. Nah, nanti tunggu aja, ada di versi dibacain. 1 beres, 2 lancar, 3, gue masih terdekan nih. Kira-kira bisa nggak ya? Menurut kalian, bisa nggak? Kalau based on science, untuk nurunin 1 kilo butuh ngebakar 7.700 kalori. Kalau dalam 1 minggu berarti butuh sekitar 800 kalori defisit setiap harinya. Setelah gue cobain di hari pertama dengan 20 ribuan langkah, makan yang susah untuk dibikin teratur karena sama keluarga dan selalu ditraktir dengan makanan yang heboh banget. Kayaknya goalnya kita sesuaikan deh. Dari turun 1 kilo per minggu jadi setengah kilo per minggu. Kelihatannya kayak nggak fantastis ya. Tapi gini, bayangkan setengah kilo itu dalam bentuk lemak. Kira-kira tampilannya kayak gini. Lumayan kan? Dan yang kedua, menurut gua, turun 850 kalori defisit per hari sehat apa enggak? I don't know. Tapi menurut gua dalam rentang yang berbahaya. Karena gini, bisa jadi turun setengah kilonya itu di otot atau di lemak. Kayaknya sih di lemak ya. Biasanya kalau konsumsi proteinnya tinggi, harusnya ototnya aman. But then again, badan manusia kan beda-beda. Nurunin berat badan tuh bisa dibikin fun loh. Kenapa? Ya karena sambil jalan gitu, sambil explore, ngeliat hal yang baru. Tapi nggak berhenti di sana. Makan, gue make sure protein gue cukup. Kalau nggak cukup, gue pergi ke Family Mart, gue beli daging ayam yang udah siap tinggal dipanasin. Gue pastiin gue bawa puro gue, itu whey protein yang gue pakai banget karena rasanya paling enak untuk diminum. Terus
Kalau udah lagi pengen ngemil, jangan minum yang manis-manis. Jangan minum yang fatty, yang banyak susunya, yang banyak gulanya, banyak karamelnya, banyak creamernya gitu. Habis jalan panas-panasan, keringetan, americano seger banget sih. And finally, the moment of truth. Setelah seminggu lebih sedikit ngejaga makan, nambahin jumlah langkah, make sure proteinnya cukup. Kira-kira berhasil nggak kita nurunin setengah kilo? To my surprise, ternyata malah turun 1 kilo lebih sedikit guys. Inilah menariknya ya badan kita ya. Dengan cara yang sama, mungkin lo akan dapat hasil yang berbeda juga. Dan gue gak nyangka. Ini gak bisa bohong karena gue catet di aplikasi InBody gue timbang 26 Maret 74,4 kilo. 6 April 73,2 kilo, berarti penurunan 1,2 kilo. Dengan kondisi malah muscle mass-nya naik dari 34 kilo ke 34,6 kilo. Body fat mass-nya turun dari 13,9 ke 12,4. Ini gue tanda tanya ya, masa sih body fat mass bisa turun 1,5 kilo dengan segitu cepat? Ini mungkin yang gue pertanyakan. Jadi ambil data juga perlu kita challenge, jangan plek-ketiplek ya. Nah, tentunya kita nggak bisa ngelihat dalamnya, kita cuma bisa melihat dari angka ini, but at least kita tahu grafiknya lagi menurun, apa lagi naik, apa lagi stabil. Lessons learned-nya, what gets measured gets improved. Ketika lu punya angkanya, lu punya goalnya, lu punya metriknya, lu tahu cara untuk sampai ke sananya hari per hari. Jumlah langkah gue setiap hari lebih dari 10.000, ada yang 13.000, 14.000, 17.000, bahkan ada yang sampai 20.000 langkah. Mungkin itu cheat code-nya. Yang gue ragu adalah ngelihat penurunan body fat mass. Bisa turun 1,5 kilo. Kayaknya agak ekstrim deh gitu. Gue masih ngerasain tuh di pinggang. Jadi nggak cuma ngeliat angka, tapi juga ngeliat feel-nya, ngeliat apa yang di kaca. Kayaknya itu yang kurang akurat. Ini lucu deh, ini timbangan namanya timbangan Sinteyong. Percaya nggak percaya? Lu cari. Ya, kalau lu pengen pakai yang sama, gue kasih linknya di bawah. I think yang jadi highlight dari trip ini bukan cakepnya pemandangan, bukan enaknya makanan, bukan juga cuacanya yang menyenangkan, tapi kesempatan buat orang tua gue bisa ketemu sama keluarga, business partners. Sisi relationship-nya itu yang menurut gue seru banget. Dan happiness-nya mereka definitely berbeda sih. Itu yang mahal sih menurut gue. Tapi kalau buat gue pribadi, kayaknya nggak akan travel sejauh itu cuman buat pemandangan, cuma buat makannya. That's it, In Real Life episode 3, di mana kita belajar life skills dari orang-orang di kehidupan nyata, lewat pengalaman nyata, sambil jalan-jalan. Thank you yang udah nonton sampai tuntas. Jadi, apa catatan kamu dari In Real Life kali ini? Tulis di komen di bawah. Gue akan cari 2 orang yang beruntung yang akan gue kirimin gacha dari Taiwan. Salam belajar berkarya, berlibur.